Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film tentang santet online. Yang kebetulan film ini merupakan film live action yang diadaptasi dari anime dengan judul yang sama, yaitu Inuyashiki. Film ini akan menceritakan dua karakter utama yang merupakan seorang siswa SMA dan yang satunya lagi adalah seorang pria uzur yang sudah berkeluarga. Sampai di suatu malam mereka berdua mengalami peristiwa yang sangat aneh, di mana tubuh mereka berdua tiba-tiba berubah menjadi sebuah robot. Sebelum dimulai, siapkan kopi liong dan rokok ketengan Anda. Tanpa lama lagi, ini dia alur cerita film Inuyashiki. Diawali pada sebuah keluarga Inuyashiki yang baru saja pindah ke rumah baru mereka. Pada keluarga tersebut ada si ibu, Mari sebagai kakak, Takeshi sebagai adik, dan si bapak yang bernama Ichiro. Ichiro adalah seorang ayah yang sangat baik dan juga ramah. Akan tetapi perannya sebagai kepala keluarga justru diremehkan oleh anak dan istrinya sendiri, di mana mereka menganggap bahwa Ichiro adalah orang yang sama sekali tidak becus dalam mengurus keluarganya sendiri. Bukan hanya di rumah saja, di tempat kerjanya, Ichiro juga sering mendapatkan teguran dari atasannya karena sering membuat kesalahan yang cukup berat. Malam harinya, ketika Ichiro sedang melamun, ada seekor anjing yang masuk ke dalam teras rumahnya. Diketahui anjing tersebut bernama Hanako, di mana dia sudah dibuang oleh pemiliknya, dan beruntungnya Hanako bertemu dengan orang seperti Ichiro yang dengan senang hati mau merawatnya. Akan tetapi hal tersebut ditentang oleh sang istri dan dia memaksa Ichiro untuk segera membuang anjing tersebut. Pada saat itu, Ichiro meninggalkan anjing tersebut. Akan tetapi, ketika sudah sampai di sebuah taman, Ichiro kembali lagi bertemu dengan Hanako yang berhasil mengejarnya. Dari sana, Ichiro memutuskan untuk merawat Hanako. Ternyata di sana juga ada seseorang yang sedang duduk terdiam. Namun di saat yang sama muncul sinar yang sangat amat terang dari langit. Dan secara tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh tepat di depan mereka. Setelahnya muncul beberapa makhluk yang tidak dikenal yang kemungkinan mereka adalah bangsa planet lain. Pagi harinya Ichiro tersadar dan untungnya Hanako baik-baik saja. Tapi yang paling mengejutkan adalah gangguan penglihatan yang dialami Ichiro tiba-tiba langsung sembuh. Dan sekarang dia tidak perlu menggunakan kacamata lagi. Kondisi taman juga nampak normal dan sama sekali tidak terlihat adanya kejanggalan. Namun ketika sedang sarapan sop miso yang akan disantap, entah kenapa terasa hambar dan sama sekali tidak ada rasanya. Tidak hanya itu, Ichiro juga tiba-tiba menjadi sangat haus dan dengan cepat dia meminum air keran yang ada di sana sampai perutnya menjadi kembung. Tidak cukup sampai di situ, tangannya tiba-tiba berasap diikuti dengan sensasi aneh di sekujur badannya. Sampai dia dikejutkan dengan lengannya yang tiba-tiba terbuka mengeluarkan benda yang nampak seperti senjata. Dan di saat yang sama, senjata yang ada di lengannya menembakkan sesuatu yang ternyata itu adalah sop miso yang baru saja dia makan. Tidak dapat dipungkiri lagi, semua organ dalam yang ada di tubuhnya telah digantikan oleh mesin dan beberapa senjata. Ini semua mungkin adalah ulah makhluk aneh yang terjadi semalam yang telah mengubahnya menjadi setengah robot atau cyborg. Kemudian kita dipertemukan dengan seorang siswa SMA bernama Hiro Shishigami. Diketahui Hiro datang ke rumah sahabatnya yang bernama Naoyuki. Setiap harinya Naoyuki hanya mengurung dirinya sendiri di dalam kamar dan menghabiskan waktu selama berjam-jam hanya dengan bermain game. Kemudian Hiro menunjukkan sebuah trik sulap kepadanya dengan menembak jatuh sebuah burung hanya dengan menggunakan jari yang dibentuk seperti pistol. Tidak hanya itu, Hiro kembali menunjukkan trik sulap lainnya di mana dia mampu mengendalikan mobil-mobil yang terparkir di sana. Dan seperti yang sudah kalian duga, sama seperti Ichiro, Hiro juga berubah menjadi cyborg. Dan semua yang sudah dia lakukan sebelumnya merupakan bagian dari kemampuan super yang dia dapatkan. Tanpa adanya keraguan, Hiro pun menunjukkan wujud aslinya kepada Naoyuki. Yang dimana itu langsung membuatnya tercengang-cengang.
Di sisi lain, Ichiro yang ada di tempat kerjanya lagi-lagi membuat kesalahan yang sama. Namun, pada kali ini dia sudah tidak lagi diberi kesempatan dan langsung dipecat saat itu juga. Dengan rasa kecewa yang dia dapatkan, Ichiro berjalan dengan tubuh yang lemas hingga dia menemukan seekor burung yang sedang sekarat. Ketika dia memegang burung tersebut, muncul sebuah tampilan di matanya, yang dimana itu merupakan salah satu kemampuan yang dia miliki, yaitu dapat menyembuhkan makhluk hidup yang sedang sekarat. Seketika semua luka yang dia derita langsung sembuh sampai si burung itu bisa kembali terbang seperti biasanya. Tidak berselang lama, Ichiro mendengar suara minta tolong dari seseorang yang ternyata suara itu berasal dari seorang ibu yang sedang meminta tolong kepada seorang dokter. Dikatakan anak dari si ibu ini menderita tumor ganas di otaknya dan sudah tidak ada harapan lagi untuk menyelamatkan hidupnya. Sadar akan hal itu, Ichiro kemudian menyentuh kepala si bocah dengan harapan bisa menyembuhkannya seperti yang sudah dilakukan pada si burung. Dan ajaibnya, apa yang dia lakukan berhasil, di mana si bocah itu langsung tersadar dan membuka kedua matanya. Keesokan harinya, kita dibawa ke ruang kelasnya Mari, yang ternyata dia satu kelas dengan si Hiro, dan juga Naoyuki yang sudah lama absen. Faktanya, alasan dibalik kenapa Naoyuki tidak masuk sekolah karena dia sering dibully oleh teman sekelasnya. Hiro yang dulunya tidak memiliki kekuatan untuk melindungi sahabatnya itu sekarang sudah menjadi lebih kuat, di mana dia memeras tangan si pembuli sampai dia bertekuk lutut di hadapannya. Tidak cukup sampai situ, Hiro juga berniat menembak kepalanya, sampai Naoyuki langsung memintanya untuk segera berhenti. Dikatakan Hiro juga adalah seorang murid yang sangat pendiam. Namun dengan parasnya yang seperti Imam Jirok, pastinya ada seorang gadis yang kepincut olehnya. Salah satunya adalah gadis ini yang bisa kita panggil dengan nama Shion. Saat itu Shion membuat pengakuan kepada Hiro bahwa dia sudah lama mengagumi Hiro dan menyatakan perasaannya terhadap Hiro. Dan sebagai balasannya, Hiro hanya mengatakan terima kasih. Namun satu hal yang harus kita ketahui dari seorang Hiro, bahwasannya kondisi keluarganya jauh dari kata normal, di mana kedua orang tuanya sudah bercerai dan ayahnya sudah menikah lagi dengan seorang wanita lain. Hiro kerap kali merenung dalam kesedihan, kehidupan yang seharusnya dipenuhi dengan canda dan tawa, keharmonisan dan kebahagiaan, kini sudah tidak dapat dirasakan saat itu. Yang hanya ia rasakan adalah perasaan iri, marah, benci, cemburu kepada semua keluarga yang kehidupannya bahagia dan baik-baik saja. Sampai akhirnya, karena dia sudah merasa frustasi, dia tiba-tiba masuk ke dalam salah satu rumah yang tidak dikenal. Dan tanpa basa-basi, Hiro langsung membunuh mereka semua karena iri dengan keharmonisan keluarga lain. Di sisi lain, Ichiro yang dari kemarin terus menyembuhkan orang-orang di rumah sakit juga mendengar teriakan minta tolong dari rumah tersebut dan dengan cepat langsung pergi ke sana. Sayangnya dia sudah terlambat di mana ketiganya sudah ditemukan tidak bernyawa. Setelah peristiwa itu, media berita langsung mengabarkan kasus pembunuhan yang terjadi semalam. Peristiwa ini termasuk sangat janggal dikarenakan polisi tidak menemukan adanya peluru yang bersarang pada tubuh ketiga korban. Dan dengan cepat, berita ini juga tersebar ke telinga semua orang tanpa terkecuali Naoyuki, teman dekatnya Hiro. Curiga kalau Hiro adalah pelakunya, Naoyuki pun memberanikan diri untuk bertanya langsung kepadanya. Dan alangkah terkejutnya, setelah Hiro mengakui kebenaran tersebut, bahwa dia memang pelaku dari pembunuhan semalam. Seakan tidak percaya dengan apa yang dia dengar, Naoyuki pun memutuskan untuk menjauhi dari Hiro. Ichiro yang baru saja pulang mendapati istrinya yang sedang memarahi Takeshi si adik setelah kepergok mencuri uang dari dompetnya. Di situ juga ada si Mari si kakak yang juga kena ceramah dikarenakan dia sudah bolos sekolah. Mendengar hal itu, intinya semua masalah yang terjadi pada keluarganya, satu-satunya orang yang disalahkan hanyalah Ichiro seorang, karena dia sudah gagal sebagai kepala keluarga. Ichiro hanya bisa merenung dalam kesedihan dan sangat menyesali ketidakberdayaannya dalam mempertahankan keluarganya sendiri. Tak lama larut dalam kesedihan, Ichiro kemudian mendengar seseorang yang sedang berdoa
Dan ternyata suara itu berasal dari Naoyuki yang sedang memohon kepada Tuhan untuk segera menghentikan Hiro. Dan tanpa diduga, doanya tersebut langsung terkabul dengan kedatangan Ichiro sebagai bentuk jawabannya. Setelah itu, Ichiro menceritakan peristiwa di malam saat Hiro dan juga dirinya melihat sebuah sinar yang sangat terang sampai sebuah benda jatuh di depan mereka dan muncul makhluk aneh tak dikenal. Mendengar hal itu, Naoyuki berasumsi kalau mereka berdua sebenarnya sudah mati, lalu dibangkitkan kembali menjadi seorang cyborg oleh makhluk tak dikenal tersebut. Tentunya apa yang terjadi pada Hiro juga terjadi pada Ichiro, dan Naoyuki berencana untuk menjadikan Ichiro sebagai lawan sepadan untuk mengalahkan Hiro Shishigami. Akan tetapi, efek yang dirasakan setelah Ichiro menggunakan kemampuannya, dia akan menjadi sangat kehausan. Tak diduga, setelah minum satu botol mijon tersebut, Ichiro tiba-tiba merasa sakit, lalu memuntahkan semua air minum yang baru saja dia konsumsi. Gejala tersebut adalah gejala yang sama setelah dia memakan sop miso yang waktu itu langsung dia muntahkan. Akan tetapi, di sana Naoyuki berspekulasi bahwasanya tubuhnya Ichiro sangat rentan terhadap garam. Kandungan garam yang terdapat di dalam sop miso dan juga minuman isotonik bisa langsung membuat tubuhnya error atau bahkan bisa sampai merusaknya. Dengan kata lain, mereka sudah menemukan kelemahan Hiro dan juga Ichiro. Di sisi lain, Hiro yang sedang jalan dengan ibunya tiba-tiba dicegat oleh sekelompok pria berjas hitam yang ternyata mereka adalah polisi yang berniat untuk menangkap Hiro atas pembunuhan yang sudah dia lakukan. Dengan cepat, Hiro mencoba kabur dari sana dan dengan mudahnya mampu melewati semua polisi yang mengepungnya. Dia bahkan juga menembak 3 orang dari mereka sampai dia berhasil lolos dari tempat tersebut. Tak lama setelah itu, media berita dibanjiri oleh wajahnya Hiro yang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan yang terjadi tempo hari, yang akhirnya Hiro dicap sebagai buronan yang paling dicari seantero Jepang. Tiba-tiba bertemu dengan Shion yang sedang berjalan dalam perjalanan pulang. Namun apa yang dilakukan Shion benar-benar sangat tidak terduga, di mana dia malah membawa Hiro ke rumahnya dan berniat untuk menyembunyikan Hiro dari incaran polisi. Seketika imbas dari kejahatan yang sudah dilakukan Hiro mengakibatkan sang ibu terkena dampak buruknya. Hiro melihat ibunya sedang ditekan oleh para wartawan sampai di satu titik dia langsung menjadi sangat terkejut ketika mendapat sebuah kabar kalau sang ibu ditemukan sudah tewas di dalam apartemennya. Dan diduga kuat, beliau memilih untuk bunuh diri karena sudah tidak kuat menerima semua tekanan dari media berita dan juga orang-orang di sekitarnya. Ternyata di balik kematian ibunya ada seorang yang sengaja menyebar alamat tempat tinggalnya lewat suatu forum diskusi yang ada di internet. Sadar akan hal itu, Hiro sangat geram dan langsung mengirim pesan balasan ke orang tersebut dengan tulisan, dia akan membunuhnya. Terlihat orang yang dimaksud adalah seorang pria berisi, dan tanpa diduga, Hiro dengan mudahnya mampu meretas komputer yang digunakan, dan disinilah sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Santet online is real. Lewat layar komputer yang diretas, Hiro mampu menembak orang tersebut sampai tewas. Malamnya ketika Shion sedang meminum air di dapur, dia dikejutkan dengan sesuatu yang sangat tidak terduga, di mana sudah ada beberapa polisi yang masuk ke dalam rumahnya. Di saat Hiro menghampirinya, mereka semua langsung melepaskan tembakan sampai seisi rumah pun menjadi hancur berantakan. Tak tinggal diam, Hiro langsung melancarkan serangan balasan dengan menembaki mereka semua. Tapi naasnya, Shion yang dilindungi malah terkena tembakan. Hiro pun memutuskan untuk pergi dari tempat kejadian, yang dimana itu membuat sisi gelap dalam hatinya semakin menjadi murka. Maka dari itu, Hiro memutuskan untuk membunuh semua orang yang ada di Jepang sampai tidak tersisa. Di saat yang sama, Hiro melancarkan aksinya, di mana tempat pertama yang menjadi incarannya adalah kawasan Shinjuku yang merupakan tempat yang sangat ramai. Faktanya, gedung metropolitan yang saat ini sedang dikunjungi Mari letaknya cukup dekat dari kawasan tersebut. Dengan menggunakan videotron yang sudah diretas, dia pun mendeklarasikan perang kepada masyarakat Jepang, yang tentunya
Hal tersebut menjadi pusat perhatian semua orang. Awalnya orang-orang tidak begitu peduli dengan apa yang dia katakan. Namun semua berubah ketika Hiro mengucapkan sebuah kata sembari mengarahkan jarinya ke arah layar. Bang! Itulah yang dia katakan senada dengan kepanikan yang terjadi di kawasan tersebut, di mana satu persatu dari mereka dibantai dengan cara yang sangat brutal, yaitu santet online. Kemudian Hiro langsung bertindak lebih jauh lagi, di mana dia melepaskan belasan roket dan menghancurkan gedung-gedung yang ada di sana tanpa terkecuali gedung tempat di mana Mari sedang berada. Di saat yang sama, Ichiro sudah berada di tempat di mana Hiro sedang berada. Kemudian memohon kepadanya untuk segera menghentikan kekacauan yang sedang dia lakukan. Tentunya Hiro yang sudah jatuh ke dalam jurang kegelapan sama sekali tidak mau mendengar apapun yang dia katakan. Dan terpaksa Ichiro memberinya sedikit gertakan, yang dimana itu menjadi Hiro menjadi sangat murka dan bernafsu untuk membunuhnya. Terjadi aksi kejar-kejaran di tengah kota, di mana Hiro juga sempat menembakkan roket, tapi untungnya Ichiro dapat menghindari semua roket tersebut. Tidak berselang lama, Ichiro mendengar suara minta tolong dari kejauhan, yang ternyata suara itu berasal dari putrinya yang masih selamat. Akan tetapi, dia masih harus berhadapan dengan Hiro. Ditambah lagi dengan skill dan juga teknik bertarung yang Hiro miliki, membuat Ichiro semakin kesulitan. Ketika kehabisan energi, Hiro berencana mengisi kembali dengan meminum air. Dan di saat itulah Ichiro langsung menembak botol air yang akan Hiro minum, sehingga memaksa Hiro untuk langsung merebut botol yang Ichiro pegang. Setelah itu mereka pun kembali melakukan aksi kejar-kejaran. Di saat yang sama, Hiro kembali menyerangnya dengan tembakan laser yang mengakibatkan Ichiro kehilangan kendali. Namun terjadi sesuatu yang tidak terduga. Senjata yang digunakan Hiro malah menembakkan air yang baru saja dia minum, disusul dengan tubuhnya yang mendadak menjadi error. Dan faktanya Hiro ternyata sudah masuk ke dalam jebakan Ichiro, di mana botol minum yang direbut Ichiro merupakan minuman isotonik yang mengandung garam, yang sebagaimana kita tahu itu adalah kelemahannya. Tak tinggal diam, Ichiro menggunakan kesempatan itu untuk langsung menghancurkannya. Ichiro dengan cepat pergi ke tempat putrinya. Melihat putrinya yang sudah tidak sadarkan diri, Ichiro bergerak cepat untuk menyembuhkannya dengan menempelkan kedua tangannya di wajah putrinya. Tidak butuh waktu yang lama, Mari pun langsung tersadar dengan kondisi tubuhnya yang berangsur membaik. Mari sama sekali tidak menyangka bahwa ayahnya yang dia kenal sebagai orang yang tidak dapat diandalkan telah datang untuk menyelamatkannya. Hiro masih belum mati, dan secara langsung dia menendang Ichiro sampai terpental. Dan tidak hanya itu, dia pun menembak satu persatu orang yang masih hidup, dan sampai pada akhirnya giliran Mari untuk ditembak. Ichiro dengan cepat langsung menghentikannya. Sayangnya, Ichiro sedikit terlambat, di mana Mari terkena tembakan meski lukanya tidak terlalu fatal. Di saat yang sama, Ichiro sedang dihajar habis-habisan. Ichiro yang tadinya sudah sangat lemah tiba-tiba mendapat kekuatan dalam jumlah yang sangat besar entah dari mana. Ketika mereka beradu pukulan, tangan Hiro langsung hancur sampai menyisakan lubang di sisi badannya. Setelah seminggu kejadian, pihak polisi sama sekali tidak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan Hiro dan menganggap kalau dia sudah mati, dan mereka memutuskan untuk menutup kasus meski mayat Hiro masih belum kunjung ditemukan. Di sisi lain, orang-orang mulai berspekulasi bahwa orang yang mengalahkan Hiro adalah seorang pria misterius. Bahkan ada beberapa saksi yang melihatnya sedang terbang di atas langit. Lantas siapakah pria misterius tersebut? Mendengar hal itu, Mari pun menatap ayahnya karena bagi dirinya pria yang sedang dibicarakan semua orang itu pada saat ini sedang duduk bersama dengannya. Di akhir film kita ditunjukkan kamarnya Naoyuki yang ternyata sudah ada Hiro, yang pastinya kedatangannya tersebut menjadi sebuah kejutan. Setelah semua yang terjadi, Hiro nampaknya sudah bertobat dan berusaha untuk berubah menjadi pria yang lebih baik lagi. Naoyuki juga merasa senang dengan kembalinya sahabatnya tersebut.
Dan mumpung sedang ada di sana, dia berniat untuk mengajaknya bermain game bersama. Namun ketika dia membalikan badannya, Hiro sudah pergi entah kemana dan film pun selesai. Begitulah alur cerita film Inuyashiki live action. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa dukung Kisah Kilat dengan cara like, comment, and subscribe agar kita terus semangat membuat kontennya ya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.